Kenapa persoalan seperti ini terjadi? Karena kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan gubernur itu tidak diawali oleh kajian-kajian Nah, itu yang yang bisa yang dipertanggungjawabkan matang. dan matang. Ini harus jadikan pelajaran ya. Mumpung ya. Gubernur kita itu baru beberapa bulan, Belum setahun. belum jauh lah, Setengah 6 tahun bulan ya, setengah ada, tahun ya. mungkin ada baru setengah tahun lah. Artinya ada sisa waktu 4,5 tahun ke depan. Iya, untuk perbaikan lah, Nah, perbaikannya ini rada awal nih, gitu kan. perbaikan komunikasi lah segala Banyak macam. lah ya, gitu kan. Gaya kepemimpinan, komunikasi terutama, dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa didiskusikan, didialogkan untuk Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Apa Kabar News dan Koran Gala Televisi. Ini kita berbincang sekarang dengan Kang Nufirman ini untuk memperbincangkan di Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir ini rada haneuten ini Kang Nu ya. Haneuten ya. Hanut pisan. Hanet pisan ya. Hanet pisan. Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah tragedi sebetulnya ya, yang tentu tidak diharapkan dengan meninggalnya 3 orang warga di Garut karena berdesakan dalam pesta rakyat pernikahan putranya Pak Gubernur Deddy Mulyadi Dan dengan wakil Bupati Garut Ibu Ratu ya. Ibu Putri. Ibu Putri kok Ibu Ratu salah. Ibu Putri. Nah, ini tentu sebuah duka yang mendalam bagi keluarga dan kita mengucapkan turut berbela sungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semoga juga ini menjadi sebuah introspeksi juga ya bagi penyelenggara acara perkawinan, bagi kedua belah pihak yang hajat gitu ya. Bahwa segala sesuatu yang melibatkan massa banyak itu memang harus ada satu pertimbangan yang matang dan segala risiko terburuk harus dipertimbangkan gitu ya. Apalagi yang namanya makanan gratis ya, Pak Nu ya. Makan gratis dalam jumlah banyak, tentu orang akan berebut, akan ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya dalam kesempatan yang pertama mungkin ya. Sehingga mereka juga berdesakan dan akhirnya seperti yang kita ketahui ada 3 korban jiwa ya di Garut. Kita turut berduka. Tapi hal lain juga kemudian kita juga melihat di media sosial, di media massa gitu ya. Hal ini diungkap begitu dalam dan terus menerus ya. Sehingga ini menjadi sebuah trending topik juga ya di media massa mainstream terutama ya. Mereka memberitakan hal ini secara besar dan hampir semua koran yang terbit hari ini terutama di Jawa Barat juga menempatkan sebagai berita utama ya hari Sabtu dan hari Senin ini. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian begitu besar bagi warga Jawa Barat terhadap peristiwa ini. Padahal sebelumnya Pak Deddy Mulyadi selama ini juga dikesankan sebagai orang yang populis ya, merakyat, sederhana gitu. Tapi ketika kejadian seperti ini kemudian orang juga melihat sesuatu hal yang terjadi di luar yang mereka ketahui selama ini ya tentang sosok Pak Deddy Mulyadi. Juga terjadi kontroversi juga di situ. Ada kalau dalam bahasa Sunda namanya ngelesnya mungkin ya. Ada ketika orang meminta bertanya tentang ini di medsos segala macam, ada pengakuan tidak tahu bahwa acara ini akan digelar, tapi kemudian netizen dengan segala kecerdasannya mengunggah video perencanaan acara itu yang dibicarakan oleh Pak Deddy dan putranya ya Kang Maula Akbar. Sebetulnya sudah bagus sih Kang Deddy mengucapkan permohonan maaf dengan tulus ya. Dan kemudian permohonan maaf itu seperti tercoreng karena ada kedustaan di situ, menganggap dirinya tidak tahu menahu acara itu. Dan kemudian kegemparan di Garut ini bergeser ke Bandung hari ini nih. Hari ini bergeser ke Bandung, ada demo besar-besaran ribuan orang yang terlibat pada pelaku pariwisata ya, karena mereka merasa bahwa kebijakan Pak
Demul ini sebagai Gubernur Jawa Barat yang mengedarkan yang membuat surat edaran yang melarang studi tour itu, sehingga para pelaku wisata mereka menjerit tidak ada pemasukan atau tidak ada pendapatan dari aktivitas pelajar pada saat libur misalnya, yang biasanya mungkin ada jalan-jalan ke tempat wisata, kemudian mereka mengerem kegiatan itu sehingga tentu terjadi goncangan ya pada pendapatan tempat-tempat wisata dan para pelaku wisata lainnya. Dan saya dengar juga ada rencana-rencana demo yang lain ya dari warga yang memiliki masalah lain berkaitan juga dengan beberapa surat edaran gubernur itu. Ini menunjukkan fenomena apa ya Pak Panulu kalau kita melihat hal ini? Ini gini Pak Anton ya, tadi kan udah diulas ya. Dan sebenarnya ulasan soal tragedi Garut itu ya sudah mencuat dan memang mewarnai lini masa ya di berbagai platform media ya. Betul. Segala macam tanggapan, reaksi, analisa dan sebagainya terkait dengan dari awal hajatan rongkahnya, nikahan Maula dan Putri itu dari awal juga udah mendapat perhatian publik ya. Karena acaranya dihelat begitu luar biasa. Ya. Di Garut macet di mana, kemudian para menteri datang, para pejabat-pejabat inohong sarumping lah gitunya. Nah, artinya kan ini terkonsentrasi sebuah peristiwa yang luar biasa di Garut. Nah, ketika fokus masyarakat terhadap pesta itu mulai meninggi ya, karena dijadwalkan akan ada rangkaian lain ya. Ada ekspektasi juga masyarakat. Masyarakat naon teh rek nonton kesenian, terus ada makanan gratis dan sebagainya. Ya masa ya pasti berkumpul lah ya. Dan yang menjadi titik perhatian utama ya Deddy Mulyadi lah ya. Betapa antusiasnya masyarakat gitu untuk bertemu melihat gubernur gitu ya. Deddy Mulyadi lah ya. Nah, sementara sebenarnya kan pemangku hajat pun di mana kayak awewe kan. Yang hajat itu ya pihak perempuan ya, keluarganya Putri, keluarga Jenderal Karyoto ya, Kapolda Metro Jaya. Tapi karena popularitas Deddy Mulyadi itu memang luar biasa ya, pemangku hajat jadi asa teka film ya, asa tenggelam. Semua yang muncul ya di berbagai platform media ya peran Deddy Mulyadi yang menonjol ya, karena itu tadilah popularitasnya. Nah, kejadian atau tragedi yang menyebabkan tewasnya 3 warga itu termasuk salah satu anggota polisi ya didorong oleh hal itu ya, oleh keinginan antusiasme masyarakat untuk melihat karyaan itu, melihat pesta itu, dan terutama sekali untuk melihat, bertemu, menyapa Deddy Mulyadi. Nah, ini terkonfirmasi dari salah satu korban ya, yang orang Jakarta lah ya, si ibu itu yang di rumah sakit ya, dia datang ke sana ya untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi kan luar biasa. Nah, persoalannya mungkin ini meskipun sekarang sedang dalam tahap penyelidikan ya, pengolahan oleh pihak kepolisian, artinya ya fokus utama dari semua ini ya di Deddy Mulyadi lah ya. Gitu. Ditambah itu tadi lah ya, ada beberapa acara yang memang melibatkan massa yang banyak ya. Nah, kan kita tahu lah Panton lah ya, kalau massa berkumpul itu ya semua hal-hal yang bisa kita perhitungkan itu bisa meleset ya. Perencanaan bisa meleset gitu, apalagi kalau tidak direncanakan, gitu kan, apalagi kalau tidak dikelola secara matang, gitu kan. Bayangkan dalam satu tempat dan dalam waktu yang bersamaan terjadi konsentrasi massa yang sama-sama satu tujuan, yang tadi bala kecelakaan atau makan gratis juga pengen bertemu dengan idolanya, wah itu artinya harus dari awal itu diperhitungkan ya. Karena ketika massa bersatu ya, yang ada
adalah bagaimana tujuan individu-individu ya itu bisa mereka lakukan. Pak sedek-sedek pasti, Pak dorong-dorong pasti gitu kan. Nah di sini di tragedi itu yang jadi persoalan yaitu bagaimana pengelolaan massa ya pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaannya itu sendiri ya. Nah apakah tragedi Garut ini mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian ya itu malahnya bagian polisi, tapi yang jelas polisi, tapi yang jelas korban sudah jatuh. Artinya kita punya undang-undang ya, kita punya hukum. Pasal 359 KUHP sudah jelas barang siapa menyebabkan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Itu ada ancaman hukumnya lah ya. Siapa ini ya mangalah polisi. Sudah jelas saya pemangku hajat siapa, pelaksana siapa, yang bertanggung jawab di acara siapa, yang bertanggung jawab di keamanan siapa, itu sudah jelas. Unsur barang siapanya sudah jelas lah. Nah gitu. Nah ini yang menarik ya, tadi kata Panton, peristiwa di Garut akhirnya mau jadi pindah ke Bandung ya. Betul kan ya. Nah mungkin ya ini perlu ada penelitian ya, perlu ada pendalaman gitu. Apakah tragedi Garut ini memang membuka ya ruang bagi siapapun ya yang selama ini masih belum setuju bahkan menolak terhadap kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat sebelumnya ini mendapat peluang ya, mendapat salurannya ya untuk speak up ya, untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Nah selama ini juga kan terhadap kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi ini sudah sering ya ada respon dan sebagainya, tapi jalan itu. Nah gini, hari ini ya tanggal 21 ya, 21 Juli itu di Gedung Sate itu beberapa ribuan lah ya, banyak sekali ya kita lihat gitu kan, macet para pemangku kepentingan di industri pariwisata itu sudah menyatakan sikapnya. Mereka menolak ya adanya edaran ya, surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat beberapa bulan lalu terkait dengan pelarangan studi tour ya itu. Nah dampaknya sudah terasa kan, sebelum-sebelumnya juga kan ada beberapa kegiatan studi tour dari hampir semua sekolah di Jawa Barat yang sudah terjadwalkan akhirnya dibatalkan. Dan dampaknya jelas lah ya, si pelaku pariwisata ya kehilangan kesempatan. Menjerit mereka ya. Mereka menjerit, dan sekarang momentumnya hari Senin tanggal 21 Juli mereka ramai-ramai menyatakan penolakannya di Gedung Sate. Tapi sayang tidak terjadi dialog. Pak Demul tidak ada karena Deddy Mulyadi nggak ada gitu kan. Sedang bikin konten atau bagaimana? Mungkin lah ya, padahal kalau bikin konten itu bagus juga ya. Sudah bikin konten bagus itu juga. Begitu. Nah itulah ya. Terus juga sebelumnya terkait dengan surat edaran gubernur yang mengatur rombongan belajar menjadi 50 orang per kelas itu juga gitu kan mendapat reaksi lah ya. Dari tenaga-tenaga pendidik ya. Ya, forum kepala sekolah swasta ya mengajukan tuntutan atau gugatan ke PT UN. Nah, ini kan sudah mulai ada reaksi, dan yang lain-lainnya juga sudah mulai ya kelihatan. Kita pantau di beberapa pemberitaan, di beberapa percakapan media sosial ya terhadap beberapa kebijakan ya gubernur yang sudah dinaungi itu ya, didasari oleh surat edaran itu. Ini mulai mendapatkan respon-respon ya. Intinya ya menolak lah ya. Nah, meskipun ini sudah berjalan. Kita ingatlah Panton ya, peristiwa ketika fraksi demokrasi PDIP di Provinsi Jabar ya melakukan walkout. Itu terkait sidang paripurna itu ya. Itu kan terkait juga dengan kebijakan ya, peraturan gubernur yang berubah-ubah terkait dengan anggaran. Nah, kemudian juga hal-hal lain ini mendapat sorotan karena gini Panton ya, sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini sering sekali mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Spontan tanpa kajian?
banyak yang menilai seperti itu ya gitu ya, itu kita terkonfirmasi sekarang kan. Banyak sekali ekses atau dampak yang ditimbulkan oleh surat edaran itu ya. Nah, untuk di sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat saja gitu kita kurang lebih ada 9 surat edaran ya. Terus untuk hal-hal yang juga ada beberapa surat edaran ini yang beberapa yang ramai ya ketika surat edaran itu muncul. Ini Bang tadi ya surat larangan studi tour gitu kan. Bahkan di awal-awal itu terjadi pemecatan ke beberapa kepala sekolah kan, yang dianggap melanggar di Depok, di Cianjur dan sebagainya. Kemudian juga larangan wisuda ya bagi lulusan SMA gitu. ya. Merembet sampai SMP sampai SD pun sekarang jadi tidak ada kan. Kemudian juga larangan membawa kendaraan itu boleh lah ya. Tapi meskipun ya harus ada solusi seperti apa sebenarnya ketika anak-anak yang kesulitan transportasi gitu kan. Kemudian juga ada pengiriman pelajar yang bermasalah ke barak itu kan, militer ya. Ke barak militer. Terus jam masuk sekolah ya yang mulai dibeda-bedakan kan, SD, SMP, SMA gitu ya, kan. Itu harusnya jam 6.30 tapi akhirnya kan direspon oleh kepala daerah di Jawa Barat macam-macam akhirnya kan. Tidak seragam juga. Tidak seragam juga karena mungkin disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat ya. Betul. Nah, kemudian yang tadi soal efisiensi anggaran itu yang mendapat respon secara politis oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat. Nah, kemudian juga di Bekasi ada program bikin 1.000 rumah apung gitu kan. Ya, sampai sekarang itu juga masih banyak yang meragukan ya apakah itu bisa terrealisasi atau tidak. Banyak sekali faktor lah ya. Kemudian terkait dengan kebijakan Satgas anti premanisme itu kan sempat rame. Kemudian juga sekarang tidak kedengaran lagi ya? Tidak kedengaran lagi. Soalnya ditantang oleh preman. Iya, atau mungkin premannya udah pada insaf atau mungkin semuanya jadi preman, saya nggak tahu lah ya. Nah, terus evaluasi izin tambang, nah itu juga menuai pro kontra karena ketika itu evaluasi, nah bagaimana si para pekerja tambang itu disalurkan seperti apa? Karena kita pun melihat ya, kita pun membaca, kita pun mengamati pasca pembongkaran yang di puncak itu. Nah itu kan tepuguh oke kan nggak butuh bangkongnya. Ada yang dibongkar, ada yang enggak. Yang dibongkar juga terus mau digimana? Pekerja-pekerjanya cenah dan gitu. Nah seperti itulah. Artinya gini, ada hal-hal ya yang muncul dari kebijakan-kebijakan yang sangat reaktif gitu kan. Kemudian dituangkan dalam kebijakan ya melalui surat edaran. Nah setelah itu apa kelanjutannya? Kelanjutannya seperti apa? Nah kan banyak kajian ya yang menyatakan bahwa kenapa persoalan seperti ini terjadi karena kebijakan-kebijakan atau putusan-putusan gubernur itu tidak diawali oleh kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan dan matang ya. Jadi secara teknokratis seharusnya kan ini menjadi sebuah sistem atau masuk ke bawah sistem aturan gitu kan ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan karena ini adalah urusan pemerintahan ya, artinya urusan pemerintah kan banyak sekali faktor harus dipertimbangkan yang harus menjadi acuan-acuan mulai regulasi, kemudian komunikasi politik, kemudian juga soal kebijakan penganggaran banyak sekali lah. Jadi ketika terkait dengan masalah putusan ya, masalah kebijakan itu tidak bisa ketika kita memikirkan sesuatu kemudian kita ngomong kemudian itu jadi kebijakan. Itu tidak seperti itu gitu ya, dampaknya seperti sekarang ini nih. Itu Penton. Iya betul. Ini menarik juga ya. Walaupun ini mungkin sebuah candaan yang dilontarkan di medsos tapi menjadi bahan pemikiran bagi kita ini ya. Kan salah satu alasan dari pelarangan studi tour kalau tidak salah itu karena pernah terjadi musibah ya kan. Kemudian musibah itu terjadi karena ada rombongan studi tour yang sedang berlibur kecelakaan kan. Kemudian muncullah pelarangan studi tour kalau nggak begitu ya. Nah kemudian ada netizen yang kreatif, herei sih, tapi kepikiran kalau di Garut ada musibah
ya 3 orang meninggal karena hajatan yang melibatkan massa yang begitu besar, apakah akan ada juga surat edaran gubernur yang melarang pernikahan dilakukan dengan melibatkan jumlah massa yang besar? Satu betul. Terus saha gitunya anu hajat lamun rakyat ngundang ribuan saha lah ya, gitu. Tapi lamun misalnya hanya gara-gara ada yang meninggal kemudian hajat dilarang seperti pelarangan studi tour, ya kalau konsekuen dengan sikapnya kuduna gitu nya. Larang we teu meunang anu kawin, teu meunang data. Kawin mah duaan we. Ada dekawa we cukup itu kudu pesta-pesta ya, itulah ya. Jadi bahan selorohan, bahan candaan da urang mah resep hareureuy orang Sunda teh. Tapi tong dianggap heureuy kudu dipikiran gitu kan bahwa mengeluarkan kebijakan teh tong sangeunahna. Tetap harus ada kajian ya. Kajian itu teknokratis, kajian sosial budaya, macam-macam lah kajian lah ya. Dan di kita tidak kekurangan orang pintar untuk mengkaji itu. Para pintar Pak, orang deh gitu. Banyak lah ya. Sehingga gini ya Pak Anton ya, saya paling tidak suka ngomong ini ya, ambil hikmahnya saya nggak paling tidak suka, tapi ya saya harus ngomong inilah. Dengan adanya peristiwa Garut yang menyadarkan lah ya bahwa dialog ya, dialog resmi, dialog tidak resmi gitu kan, antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili oleh kelompok-kelompok penggiat atau aktivis ya, dengan para pemangku lah, civil society dengan para pemangku yang lain perlu eta teh gitu, supaya ketika misalnya ada sesuatu teh bisa diantisipasi, termitigasi ke depan. Dan ini harus jadikan pelajaran ya, mumpung ya gubernur kita itu baru beberapa bulan, belum setahun, belum jauh lah, setengah tahun ya, mungkin ada baru setengah tahun lah. Artinya ada sisa waktu 4,5 tahun ke depan ya untuk perbaikan lah. Nah, perbaikannya ini rada awal nih gitu kan, perbaikan komunikasi lah segala macam, banyak lah ya gitu kan, gaya kepemimpinan, komunikasi terutama, dan hal-hal lain yang sebenarnya bisa didiskusikan, didialogkan untuk mendapat masukan-masukan dari manapun itu ya. Gitu, karena semua orang di Jawa Barat 50 juta hayang Jawa Baratnya maju. Betul. Lamun hayang mundur mah teu teuingeun we eta mah. Mun hayang mundur mah antepkeun we. Antepkeun teu diurus. Sina ngajungkal sorangan kan tidak gitu. Mumpung ya, sekali lagi mumpung belum lama, masih ada sisa waktu pengabdian untuk membangun Jawa Barat 4,5 tahun, syukur-syukur kayak misalnya lamun kapilih deui tambah 5 tahun deui. Ya dari sekarang lah mulai diomean gitu lah, gaya komunikasi, gaya kepemimpinan, terus bagaimana mengambil keputusan yang memang betul-betul didasari oleh pengkajian, mempertimbangkan hal-hal yang lainnya secara matang. Jangan sampai ada anggapan gini ya, aing gubernur, kumaha aing we. Eta. Walaupun ini menyebut dirinya Bapak aing, tapi tong kumaha aing. Iya, nah gitu seperti itulah ya. Jangan terbuai oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena yang diberikan itu adalah jabatan yang dipercayakan ke Deddy Mulyadi itu jabatan amanah. Sanes tahta ya. Itu jabatan gitu ya, amanah yang harus dijalankan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan visi misi dia gitu. Sanes merek kekuasaan, apalagi tahta sanes. Terus begini Kang Lu ya, ini salah satu hal yang memprihatinkan juga bagi kita ya. Dalam 5 atau 10 tahun terakhir lah kesini ya, kita itu sering dihadapkan pada sebuah kenyataan ketika orang mengkritik seseorang, ini para pendukung orang yang dikritik bereaksinya tuh sangat berlebihan gitu ya. Ya itulah fenomena zaman digital. Zaman buzzer gitu ya. Dan sering lah gitu ketika ada warga melalui medsos melakukan kritik kepada seorang gubernur, kepada seorang presiden, itu dibalas oleh para pendukung orang yang dikritik itu habis-habisan. Ya kan? Malah terjadi doxing yang menurut saya tidak pantas. Dan itu gitu kan ya. baru saja terjadi kan. Ya. Oh iya. Seorang aktivis demokrasi dari
deep gitu, Deep ya. didoxing habis-habisan ya oleh para buzzer itu, Para pendukung demo. ya para ya apapun lah siapapun itu, setelah si akun si siapa Bu Neni ya Bu Neni ya. itu diupload di akun Resmi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jawa Itu Barat. sesuatu yang nggak pantas sebetulnya ya. Itu saya pun tidak pemikiran saya tidak sampai ke sana juga gitu kan. Kok bisa kepikiran seperti itu gitu kan? Kalau di sesama medsos, Ya, akun itulah. bolehlah gitunya, Iya. sesama warganet. Tapi kan ini di akun resmi Pemprov Jabar gitu. Iya, itu akun publik ya. Akun publik. Akun pemerintah yang seharusnya ya digunakan untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Iya. Nah, ini juga tolonglah ya teman-teman di Diskominfo Jabar gitu. ya. Apa sih motivasinya? Coba dijelaskan karena mau tidak mau Anda berhadapan dengan somasi lah ya. Ini harus Ya, dijawab ya, gitu kan sebelum naik ke tingkat gugatan selanjutnya. Ya. Ya, jangan merasa apa yang Anda lakukan itu tidak atau bukan merupakan persoalan. Ini merupakan persoalan sekali lah gitu kan. Dan somasi sudah dilayangkan ya oleh beberapa NGO ya, oleh beberapa penggiat penggiat hukum ya, oleh beberapa penggiat Aktivis demokrasi juga. demokrasi juga ya. Tolonglah itu direspon lah dan jangan terulang lagi lah. Kalau Anda tidak tahu ya sekarang Anda tahu gitu. Tapi kalau Anda tahu tapi tetap Anda melakukannya mah tentu ingin lah punten ya teman-teman di Kominfo Jabar ini diperhatikan. Dan begini ya, dalam alam demokrasi gitu Pak Nu ya, kan berargumen, beda pendapat itu kan biasa. Iyalah. Jangan kemudian menyerang pribadi ya, baik yang pro atau kontra kepada pemerintah. Kedua pihak ini jangan melakukan doxing seperti itu. Jadi menyerang personal. Udah aja kita beradu argumen, perang pikiran gitu kan. Jangan sampai akhirnya menyerang individu seperti itu, kan tidak sehat gitu ya untuk sebuah alam demokrasi. Ya, artinya kan ketika pemerintah punya kewajiban meliterasi publik, nah gitu kan, meliterasi soal digital. Nah, ketika pemerintahnya melakukan hal-hal yang tidak literate, kan jadi bodor gitu gitu ya. Sekarang sudah berproses lah ya. Somasinya sudah dilayangkan dan sudah diterima. Ya mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya dan sekali lagi tidak mengulangi hal-hal yang seperti itulah ya. Dan kepada siapa saja ini ya, bahwa kami berbicara di sini tidak atas rasa kebencian kepada Pemprov Jabar, tidak punya rasa kebencian kepada Pak Deddy Mulyadi ya, tidak punya rasa kebencian kepada siapapun. Kita mungkin sama-sama mencintai Jawa Barat ini, tapi dengan cara yang berbeda, gitu ya. Kalau kami mengkritik, yang mengkritik saja, tidak berarti bahwa kami membenci siapapun yang kami kritik. Tapi Pak Anton harus siap nanti ketika tayang ini muncul banyak buzzer yang menyerang kita, yang mau apa lagi? Padahal pernah kan? Pernah. Dan asik juga. Iya gitu. Asik juga macam nanya. Ya semoga buzzer-buzzer juga nonton dan menyerang kami juga nggak apa-apa. Nggak apa-apalah. Enggak lah. Siap ya, kita udah biasa diserang dari dulu. Oke, mungkin karena gini, kalau diserang buzzer ya kita enak-enak saja karena tidak terlihat. Gitu. Kalau terlihat kan urusannya bisa lain. Oke, itu perbincangan kita hari ini. Kalau ada yang agak nyelekit, mohon tidak disimpan di dalam hati ya. Kita sama-sama warga bangsa, kita sama-sama warga Jawa Barat. Kita berbicara sama-sama mencintai Jawa Barat tapi dengan cara yang lain. Terima kasih. Kira Panton, Jabar teh kan kudu istimewa. Istimewa. Nah, artinya tindakan-tindakan kita semua nih seluruh stakeholder tim mulai gubernur tepika hanap ya nya kudu istimewa. Gitu ya. Itulah mun hayang istimewa. Ya. Gitu. Dan ada satu pesan juga yang menarik ini. Mungkin ada pesan bagi para pembuat kebijakan di Pemprov Jabar, tirulah tagline dari Pegadaian. Oh iya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.